Handeholyun. Dalam kata-kata Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Pahami ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Perjuangan dengan pemikiran berlebihan, yang ditandai oleh pikiran yang berantakan dan penderitaan keputusan yang sulit, adalah pengalaman universal. Di dunia yang dipenuhi dengan informasi saat ini, filsafat Stoik memberikan strategi praktis untuk mengatasi pemikiran berlebihan. Visualisasikan pemikiran berlebihan sebagai kekuatan eksternal. Marcus Aurelius, raja filsuf Stoik, menekankan bahwa kebahagiaan hidup bergantung pada kualitas pikiran. Teknik pertama melibatkan memvisualisasikan pemikiran berlebihan sebagai kekuatan eksternal, bukan inti identitas seseorang. Dengan membayangkan pikiran intrusif sebagai awan yang lewat, individu dapat melepaskan diri dari mereka dan membiarkan mereka melayang pergi. Latihan mental ini memperkuat pemahaman bahwa pikiran bersifat sementara dan hanya dapat mengganggu kedamaian jika dipegang erat. Visualisasi ini berfungsi sebagai perisai terhadap pemikiran berlebihan, menciptakan refleks mental untuk melepaskan dan melepaskan. Ambil kendali dengan mengalihkan energi Anda. Ciri khas kehidupan modern seringkali mengarah pada siklus pemikiran berlebihan, mirip dengan meja yang berantakan perlu diatur. Mengambil kendali melibatkan mengalihkan energi mental ke saat ini. Hikmah Seneca, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan, menekankan pentingnya mengakar diri pada saat ini. Terlibat dalam tugas-tugas yang membutuhkan perhatian penuh, seperti merapikan ruang kerja atau pergi berjalan cepat, mengalihkan energi dari kekhawatiran masa depan ke tindakan saat ini. Disiplin mental ini memungkinkan individu memilih di mana menginvestasikan pikiran mereka, membudayakan ketangguhan, rangkul ketidakkekalan dan latih melepaskan. Pemikiran berlebihan seringkali berasal dari terpaku pada masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Merangkul ketidakkekalan melibatkan pengakuan bahwa pikiran, seperti segala hal lain, bersifat sementara. Latihan seni melepaskan, membayangkan pikiran seperti daun yang mengambang di sungai atau awan yang berubah bentuk, memberikan kelegaan seketika. Latihan ini tidak hanya meringankan beban mental tetapi juga memperkuat pemahaman bahwa pikiran bersifat lewat. Membudayakan kebiasaan melepaskan diri mengarah pada pikiran yang lebih tenang, menciptakan ruang dan ketenangan mental. Buat periode kekhawatiran. Kekhawatiran yang persisten dapat menyusup pikiran kapan saja, memengaruhi konsentrasi dan kesejahteraan. Membuat periode kekhawatiran melibatkan menetapkan waktu khusus setiap hari untuk mengatasi kekhawatiran ini. Selama waktu yang ditentukan ini, individu menyelami kekhawatiran mereka, menganalisis akarnya, dan mencatatnya. Sesi yang difokuskan ini seringkali mengungkapkan bahwa banyak kekhawatiran tidak memiliki substansi dan hanya bayangan tanpa bobot. Mengkompartmentalisasi kekhawatiran selama periode yang ditentukan memungkinkan individu mendapatkan kembali kendali atas hari mereka, merapikan ruang mental mereka dan menikmati ketenangan ruang yang teratur. Membagi pikiran yang membuat kewalahan menjadi langkah-langkah yang dapat diambil. Pemikiran berlebihan dapat membuat tantangan terlihat tidak bisa diatasi, mirip dengan membawa beban berat. Wawasan Marcus Aurelius, halangan terhadap tindakan mendorong tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan, menjadi dasar untuk mengubah pemikiran yang membuat kewalahan menjadi langkah-langkah yang dapat diambil. Ketika dihadapkan dengan kekhawatiran yang signifikan, kuncinya adalah memecahnya menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dikelola. Dengan fokus pada langkah berikutnya daripada seluruh perjalanan, individu mengalihkan energi dari kekhawatiran menjadi tindakan. Teknik ini membuka simpul mental, membangun momentum langkah demi langkah, dan memupuk kesabaran serta ketangguhan. Ubah perspektif Anda menjadi rasa syukur. Pikiran manusia seringkali terpaku pada apa yang kurang atau apa yang bisa salah, berkontribusi pada siklus pemikiran berlebihan. Hikmah Seneca tentang kebahagiaan sejati menegaskan pentingnya mengubah perspektif dari kekurangan menjadi kelimpahan. Praktik rasa syukur melibatkan mengakui 3 hal yang patut disyukuri setiap hari, memupuk penghargaan terhadap saat ini. Praktik sederhana ini memutar pikiran dari pemikiran berlebihan, memperkaya pengalaman sehari-hari. Rasa syukur memperbesar aspek positif kehidupan, mengubah dialog inner dari kelangkaan menjadi kelimpahan.
fokus pada upaya, bukan hasil. Pemikiran berlebihan seringkali dipicu oleh obsesi dengan masa depan, hasilnya, dan kegagalan potensial. Epictetus menasihati, jangan menjelaskan filosofi Anda, perwujudkannya. Stoicisme mendorong individu untuk fokus pada kualitas usaha, integritas tindakan, dan kebajikan dengan cara menavigasi tantangan. Meskipun menetapkan tujuan penting, nilai sejati terletak pada usaha yang dikerahkan. Mengalihkan pikiran pada upaya saat ini membebaskan individu dari belenggu pemikiran berlebihan, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya hadir dalam proses. Pergeseran fokus ini mengubah tindakan menjadi ungkapan karakter dan komitmen. Latih membiasakan terhadap ketakutan. Ketakutan terhadap ketidaknyamanan atau perubahan sering memicu pemikiran berlebihan. Dengan sukarela merangkul ketidaknyamanan melalui tindakan kecil yang dipilih, individu dapat melatih pikiran mereka untuk menghadapi ketidakpastian. Praktik ini melibatkan keluar dari zona nyaman, mengganggu rutinitas, dan duduk dengan ketidaknyamanan tanpa penilaian. Efek paradoksnya adalah kenyamanan yang meningkat terhadap berbagai aspek kehidupan, membuat pikiran kurang reaktif terhadap perubahan. Pendekatan ini membangun ketangguhan, adaptabilitas, dan kekuatan batin, mengurangi beban mental pemikiran berlebihan. Refleksi pada kehilangan sementara kehidupan. Memusatkan perhatian terlalu dekat pada hal-hal kecil dalam hidup berkontribusi pada pemikiran berlebihan. Refleksi seneca tentang ketidakkekalan kehidupan mendorong individu untuk mundur dan mempertimbangkan hidup mereka secara menyeluruh. Menyadari bahwa banyak kekhawatiran bersifat sementara dan tidak berarti dalam skema waktu besar mendorong pergeseran perspektif. Secara teratur merenungkan ketidakkekalan kehidupan memprioritaskan pengalaman dan mengurangi bobot kecemasan yang berfokus pada masa depan. Praktik ini menyelaraskan perhatian dengan saat ini, memperkaya apresiasi terhadap sekarang. Mencari kebijaksanaan dari luar diri sendiri. Pemikiran berlebihan seringkali menjebak individu dalam labirin kebingungan yang dihasilkan sendiri. Mencari kebijaksanaan dari sumber eksternal memutus siklus lamunan. Ini melibatkan berkonsultasi dengan teman, mentor, atau mengambil hikmah dari kebijaksanaan abadi yang ditemukan dalam literatur. Berbagi pemikiran dengan individu yang dipercayai memberikan kejelasan melalui ungkapan dan memberikan umpan balik objektif. Koneksi manusiawi menjadi sangat berharga, dan kekuatan kolektif dari beban bersama meringankan beban. Perspektif eksternal membimbing individu keluar dari bayangan pemikiran berlebihan, membuat pemecahan masalah lebih kolaboratif dan efektif. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, filsafat Stoik menawarkan peta jalan untuk mengatasi pemikiran berlebihan, menyediakan strategi praktis yang berakar dalam kebijaksanaan kuno. Strategi-strategi ini, mulai dari memvisualisasikan pemikiran berlebihan sebagai kekuatan eksternal hingga mencari kebijaksanaan dari luar diri, memberdayakan individu untuk menavigasi kompleksitas kehidupan modern dengan ketangguhan dan keseimbangan. Dengan mengintegrasikan pelajaran Stoik ini, seseorang dapat memupuk cara hidup yang lebih damai dan hadir, menghargai perjalanan hidup dengan rasa tujuan dan kejelasan. Saat kita terus berusaha pada jalur pertumbuhan intelektual ini, biarkan pengejaran kebijaksanaan menjadi usaha bersama kita.